Siapa? Jadi artinya Husnul, kalau kita ambil dalam konstruksi kuasa tercela atau kuasa mulia, ya, dia harus betul-betul bukan sekedar memenuhi sumpah jabatan atau memenuhi panggilan konstitusi. Dia juga harus memenuhi panggilan kemanusiaan, Peradaban. Iya. Di dalam konteks ini. Hasilnya ultra modern slavery system. Anda budak tapi Anda tidak merasa sebagai budak. Oh, dahsyat kan? Anda diperintah. Balik lagi Anda, Bang. Ya. Yang tadi, jadi tadi kita sudah melihat variabelnya, sudah melihat indikatornya. Terus apa lagi? Perilakunya sudah kita lihat. Hybridnya sudah kita kasih tahu juga, sudah kelihatan. Gitu. Mestinya hybrid secara konsepsional begitu, gitu. Lupa. Kadang-kadang menjelaskan kepada, misalnya jelas ya, misalnya partai politik, caleg, calon-calon presiden. Untuk apa sih berkuasa dengan cara money politics, transaksi, Spanyol, separuh nyolong dan sebagainya. Padahal kalau Anda beriman, Anda pasti tahu kan rezeki Anda itu sudah ditulis di atas. Kan tinggal menjemput dengan cara halal kan dapat juga. Dan sayangnya pemahaman tentang rezeki itu terbatas hanya pada uang. Dia lupa jabatan, posisi, kesehatan, Kita masih punya iman, kita masih itu semua rezeki. Saya bisa tetap berdialog dengan seorang Husnul Maria, itu rezeki. Saya masih bisa berkomunikasi dengan IC dari pemirsa, kita bisa rezeki. Itu rezeki luar biasa. Dan dari rezeki itu Anda mesti disuruh ngapain? Berbagi, menginfakkan rezeki. Maka sekarang saya sedang berbagi dengan Husnul, sama seperti kita berdua sedang berbagi dengan pemirsa IC dari Jadi kita juga, saya juga belajar lagi walaupun saya sudah ini. Tapi nanti ada di slide saya Husnul, di konstruksi seperti ini. Karena ujung dari slide saya adalah bagaimana sesungguhnya kecerdasan sosial itu mengangkat setiap komponen masyarakat sampai pada tingkat kepemimpinan menjadi bagian yang berkontribusi untuk kebaikan. Tapi biasanya Bang, ini juga seringkali disalahkan juga. Politisi-politisi itu cuma menggunakan definisinya kekuasaan atau politik, who get what, when, and how. Siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Akhirnya hanya siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Harold Laswell di dalam konteks teori itu. Karena memang itu pragmatis materialisme, Harold Laswell itu. Jadi yang tidak dipahami. Dan dia bukan political scientist bukan. Jadi tapi memang dia pengembang pemikiran pragmatis materialisme karena pemikiran begitu. Who get what, when, and how. Itu power orientednya cuma materialisme tuh. Materialisme. Bagaimana mendapatkan kekuasaan untuk satu langkah kekayaan. Padahal kalau di dalam konteks ilmu politik sendiri sebetulnya yang paling tinggi ini kita pelajari itu adalah norma politik itu kan the virtue of politics kan keadilan, gitu kan? Keadilan sosial itu tadi. Keadilan sosial, kemudian kejujuran. Jadi norma agama. Jadi jangan berpikir bahwa Barat dalam konteks itu tidak ada. Ada dulu antara state and church gitu ya, itu nggak dipisahkan. Baru kemudian gerakan Protestanisme, pemisahan antara gereja dan negara. Tapi kalau Katolik enggak kan di dalam konteks itu. Nah, Islam ya tidak. Jadi norma agama itu paling tinggi di dalam ilmu politik. Tapi kan kita sekarang sepertinya selalu mengatakan agama jangan dicampur aduk dari ini ngawur aja, itu enggak. Kemudian dia bicara filsafat kayak gitu kan, filsafat politik. Tinggal zaman banget. Norma moral kayak gitu kan. Kemudian pemikiran politik itu nalar gitu kan, nalar ilmiah. Bagaimana itu tadi kemudian kuantifikasi dan sebagainya di dalam konteks pemikiran itu, bahkan pemikiran saja kayak zaman Plato, Aristoteles yang 350 tahun sebelum Masehi, lompatnya ke Rousseau yang 1700-an kayak gitu. Nah ini di antara zaman itu apa nggak ada negara, nggak ada kekuasaan, nggak ada contoh negara-negara yang hidup. Baru nalar etik, ideologi politik, dan yang banyak ini untuk
menjelaskan materialisme. Itu kemudian kita bicara public ethics, praktek politik. Dipikirnya ilmu politik itu cuma mempelajari praktek politik yang sikut-sikutan itu saja. Tapi ide tentang bagaimana moral agama, moral etiknya itu dianggapnya itu bukan ilmu politik. Gitu. Padahal itulah the virtue of politik, bagaimana membangun masyarakat yang sejahtera, bagaimana adil, ya menjadi pemimpin juga dia bisa adil kayak gitu kan. Kalau dalam slide saya, the virtue of politik adalah dignified society. Dignified, ya. Jadi nanti slide-nya juga pemirsa bisa lihat. Jadi bagaimana the virtue of politik itu adalah dignified society, masyarakat yang bermartabat. Artinya kuat akhlakul karimahnya, kuat adabnya. Jadi bukan negaranya, koalisinya dengan bukan kolusi yang dulu kita bahas tentang state corporatism, state corporate crime, kayak gitu ya. Bagaimana demokrasi korporasi, state corporate crime, ya kejahatan yang dilakukan oleh negara dan korporasi, kayak gitu kan. Nah, gimana rakyatnya? Nyontek. Iya, betul sekali. Karena air mengalir dari atas ke bawah. Jadi jangan rakyatnya melulu yang dikejar-kejar tadi. Datanya kan bagaimana aparatus negara lebih banyak digunakan untuk menggilas freedom of pers, freedom of expression, berserikat, berkumpul. Padahal itu unsur utama kalau kita bicara demokrasi, civil and political liberties. Nah, dari konteks ini, Bang, kira-kira what can I do, what can we do di dalam, atau masyarakat atau para pemirsa ini dalam lihat kuasa, kalau dalam leadership jadi aktornya gimana? Nanti juga ada slide-nya khusus. Jadi saya punya slide bagaimana ujung dari ini gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan ini soalnya adalah ketika kita bilang apa yang kita mesti lakukan dan bagaimana ke depan seperti biasa gitu. Pertanyaan pertamanya menjadi begini. Kita dekati sistem atau kita dekati pelaku? Atau kita dekati dua-duanya? Pendekatan sistem, systemic approach, atau actor approach. Kan gitu ya? Pendekatan multi-level jadinya. Wah, ketika sampai pada kedua-duanya akhirnya dia bukan sekedar multi-level, multi-struktural. Multi-level analysis, multi-structure. Iya. Nah, kalau pendekatannya seperti itu, suka tidak suka memang masuk dalam kajian sistem. Dan kalau masuk dalam kajian sistem, wajar kalau orang teriak-teriak bahwa Undang-Undang Dasar 2002 adalah sistem yang salah. Gitu. Antara pasal-pasal yang di amandemen dengan pembukaannya sudah tidak ketemu. Misalnya pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, pasal 6 dan pasal 23 misalnya pada konstruksi politik atau berhubungan dengan katakan dengan pembangunan ekonomi bagaimana pasal 33 ayat 4 dan ayat 5 biasa. Ayat 4 sudah mengacaukan keruan. Ada pasal 6A. Itu tadi. Tapi ternyata Bang, kalau kita pelajari konstitusi kita, dulu yang 7 kata itu kalau tidak dihilangkan di sila pertama, itu mungkin yang tadi saya sebut sebagai norma agama, itu tetap akan ada. Yang kedua lagi itu pasal 6A yang diubah jadi orang Indonesia asli ya. Itu sebenarnya plus Islam loh. Islamnya dibuang. Buang juga. Pribumi, orang Indonesia asli plus Islam, Islamnya dibuang. Sehingga kita memang tidak ada cantelan di dalam konteks di mana norma agama di dalam konteks agama dalam konteks itu salah. Anda bicara negara agama, Indonesia bukan negara agama, kata mereka begitu. Sila pertamanya Ketuhanan Maha Esa. Oh, kalau Tuhan itu apa? Kan bukan dewa. Iya. Kedewaan yang bukan. Kita bicara ketuhanan yang Maha Esa. Dan dalam konteks ini juga menarik. Setiap kali saya jadi pembicara sekarang saya paling senang gitu mau di depan anggota MPR atau siapapun kayak gitu ya. Ayo, Indonesia sudah dijajah berapa lama? Nggak ada tuh yang selalu cepet gitu. 350 tahun. Kata siapa? Emang Indonesia kapan lahir? Indonesia lahir kan baru 17 Agustus 45. Jadi yang dijajah siapa? Nusantara. Nusantara itu apa? Yang dijajah itu kerajaan-kerajaan Islam. Karena pertanyaannya muncul lagi Husnul. Kenapa sampai yang diburu atau yang ditargetkan adalah kerajaan-kerajaan Islam? Padahal kerajaan-kerajaan Islam adalah pemilik saham sah dari negara Republik Indonesia. Itu loh maksudnya. Jadi tolong jangan rezim jangan kemudian
Nah, di sini sebetulnya bisa saja contoh misalnya, apakah penghargaan kita kepada keraton-keraton itu hari ini dalam konstitusi ada nggak? Saya Utusan daerah itu sebetulnya itu sama utusan golongan. utusan golongan. Mestinya Nah, itu makanya saya bilang tadi, dia merupakan bagian dari pasal 2 ayat 1. Setelah MPR tidak lagi menjadi wujud penjelmaan kedaulatan rakyat. penjelmaan ya. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat itu bukan kedaulatan ini, tapi penjelmaan kedaulatan. Jadi penggunaan terminologinya adalah penjelmaan. Iya. Itu dalam sekali. Dalam sekali. Nah, karena itu kalau saya dalam perdebatan saya dengan sejumlah petinggi dari kekuatan politik tertentu saat itu yang diakui saat itu, dalam hal ini adalah fraksi TNI Polri, saya tegas-tegas menyebut tentang pentingnya mengatur secara resmi, secara legal, secara baik, secara strategis, struktural dan kultural tentang apa yang disebut dengan DPR, apa yang disebut dengan utusan daerah, apa yang disebut dengan utusan golongan sebagai komponen utama dari majelis yang merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Penjelmaan. Nah, konsep saya waktu itu di 97 ini melalui pemilu, ini melalui elektorat, ya, elektorat yang utusan daerah. Ini perpaduan antara elektorat sama pemilu karena utusan daerah. Nah, kalau utusan golongan, dia elektorat. Muhammadiyah biarkan Muhammadiyah memilih siapa. NU silakan milih siapa. Gereja silakan milih siapa, terus negara menerimanya dari pilihan mereka sendiri. Itulah elektorat. Gitu loh. Sementara yang namanya utusan daerah ngambil siapa yang mau diutus sebagai utusan daerah. Elektorat dulu bekerja, lalu berikutnya kemudian menurut saya keraton-keraton ini. Iya. Harusnya begitu. Keraton-keraton itu harus kita hargai. Bayangkan itu kerajaan Siak ya. Iya. Itu 30 juta gulden ya yang diberikan. Tidak cuma duitnya loh. Iya. Wilayahnya, tanahnya, Iya. penduduknya, semuanya diberikan kepada negara. Tidore itu baru 1950 kalau nggak salah. Orientasi Anda atau cara pandang atau pendekatan Anda ke sejarah itu tidak cocok dengan strategi. Putuskan masyarakat dengan sejarahnya. Ya, yang nggak bisa. Hapuskan masyarakat dengan nilai-nilai kejuangannya dari sejarah. Enggak, Anda berbeda dengan yang namanya situasi yang sedang berkembang. Putuskan masyarakat dengan sejarahnya. Lupakan masyarakat itu, hapuskan jejak kesejarahan itu, masyarakat dengan sejarah. Itu strategi yang sedang dibangun. Anda bertentangan di situ. Tapi firman Allah itu ya luar biasa dalam Al-Qur'an kan. Ada yang kita diingatkan dengan kalau Juz 29 dan 30 itu kan akhirat ya, jadi bagaimana kiamat, bagaimana yang kayak gitu, Iman. Tapi bagaimana cerita tentang Fir'aun, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim, bagaimana cerita Al-Kahfi, itu kan bagaimana sejarah yang luar biasa. Itu kan artinya kita belajar dari kitabullah kayak gitu, yang punya kuasa, yang maha memiliki kekuasaan. Ada pihak tertentu yang tidak ingin itu diingat ya. Karena mereka cuma mau sampai pada Isa saja, tidak berlanjut. Atau mereka cuma mau sampai pada wilayah Musa saja, tidak mau berlanjut. Nabi Isa aja menyebutkan yang terakhir siapa. Jadi artinya Husnul, kalau kita ambil dalam konstruksi kuasa tercela atau kuasa mulia, gitu ya, dia harus betul-betul bukan sekedar memenuhi sumpah jabatan atau memenuhi panggilan konstitusi. Dia juga harus memenuhi panggilan kemanusiaan, peradaban. Iya. Di dalam konteks ini. Dan harus diketahui. Yang tadi kan apa? Kemanusiaan yang dia kehinaan apa tadi? Kenapa? Yang terminologinya Bang Nursi. Apa tuh? Kita sudah tidak punya, kita sudah di dalam konteks tadi itu. Yang kita moral dan dignity tadi itu. Oh, dignified society. Ya, maksudnya apa bahasa Indonesianya? Masyarakat yang bermartabat. Bermartabat. Yang beradab dan berakhlak mulia. Di situ. Jadi nanti kita pemirsa IC Radio Show akan melihat bagaimana konstruksi berpikirnya. Tapi saya ingin mengatakan sebagai penutup, Husnul. Tidak ada satu manusia pun di dunia yang tidak akan mengakhiri hidupnya dengan kematian. Itu yang yaumil akhir. Artinya pada perjalanan menuju kematian terakhir, itu ya, kuasa yang dijalaninya apakah mulia atau tercela akan nampak pada di ujung perjalanan menuju kematian itu.
akan nampak. Jadi Allah, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin. Amin. Jadi itulah kenapa kemudian saya sebut tadi, mestinya kalau Anda memang mau menegakkan kuasa yang mulia, maka Anda harus memenuhi sumpah jabatan. Mandatori, konstitusional mandatori itu Anda jawab. Anda jawab dengan baik. Misalnya misalnya tadi soal bagaimana Anda mengurus rakyat. Mengurus rakyat. Ini ada mak-mak, ada nenek-nenek ya yang makan apa? Makan apa, rumput? Iya. Kesulitan. Belum lagi ngomongin stunting. Waduh, banyak sekali isu-isu yang itu karena gizi, karena administrasi. Sederhananya aja, bagaimana sekarang ini UMKM secara pasti, perlahan tapi pasti tergerus oleh namanya permainan-permainan di IT. Dikumpulkan oleh sebuah kekuatan tertentu sampai akhirnya mereka akan dikunci dan didikte oleh kekuatan-kekuatan platform-platform tertentu. Saya nggak usah sebut siapa. Tapi nanti UMKM akan dijepit. Dia nggak kuat karena bakar uang yang terjadi itu sesungguhnya sedang mematikan UMKM itu. Nah disitulah mestinya, ini saya terus terang saya sedih ya. Mestinya betul-betul negara melindungi tumpah darah bangsanya. Dan masyarakat Indonesia yang kuat di UMKM-nya, yang sementara ini menjadi, dalam sejarah krisis 97-98, dalam sejarah krisis 2008, dia tulang punggung penyelamat ekonomi. Dan dalam situasi sekarang, Indonesia bisa bertahan itu karena kemampuan dari sektor informal. Ya, yang menghidupi rakyat, bukan karena kekuatan dari rakyat mengurusi dirinya sendiri. Bahkan kenapa misalnya upah buruh murah, kalau kita bicara tentang industrialisasi, kapitalisme, karena ada rakyat yang melayani. Warteg, makan di warteg, Masya Allah itu kalau kita melihat bagaimana mereka. Rakyat itu ya jualan nasi warteg itu kadang-kadang itu tidak menghitung berapa biaya buruhnya, tenaganya nggak dihitung. Tapi Anda kenapa aja kok? Saya sebetulnya salah satu yang saya pikirkan sekarang ya berapa ini ya. Kan kita sebagai dosen kan suka juga nongkrong di tempat makannya mahasiswa, ya di FISIP itu apa Mas Haji namanya yang di FISIP itu di Balsem, di bawah semak-semak gitu ya. Nah, selama 2 tahun ini mereka kemana ya? Jelas. Ada nggak kebijakan dari rektor, kebijakan? Pertanyaannya balik lagi ke dalam pengertian bencana. Kehidupan dan penghidupan yang mengancam mereka itu apa ya? Dan bagaimana masyarakat menghadapi ancaman kehidupan dan penghidupan mereka ya? Nah, itu makanya kita bicaranya bencana politik. Yang mau tidak mau bicara bencana ekonomi politik. Iya, ekonomi politik. Kalau kembali lagi karena kita memang itu field bidang yang kita kaji di situ. Kita kaji dalam konteks ini. Kita pasti akan larinya kebijakan ekonomi politik dan untuk ekonomi ini orang ekonomi juga ekonom selalu nggak mau dia bilang bukan sosial kan? Mana bukan sosial kayak gitu. Memang induknya ilmu sosial kok. Oh iya induknya ilmu sosial tapi suka nggak mau ekonometrik saja. Ekonometrik itu nggak bunyi kalau nggak ada politiknya. Makanya saya bilang pendekatannya hybrid. Nah, jadi bukan sekedar ekonometrik, tapi ada behaviornya dan kemudian ada hybridnya. Jadi mau tidak mau, siapapun yang belajar ekonomi makro, siapapun yang belajar moneter, mestinya belajar tentang pendekatan-pendekatan perilaku. Pendekatan-pendekatan yang sifatnya ada sosiologinya di situ, gimana masyarakat kita. Mereka selalu konstanta, ada variabel konstanta kayak gini. Padahal disitulah sebetulnya yang pendekatan perilakunya terjadi kan di dalam konteks. Nah, saya kira jadi gitu. Jadi tadi teman-teman kayaknya memang bagaimana gerakan-gerakan apa yang bisa kita lakukan, gerakan-gerakan. Makanya saya bilang kalau seorang presiden cuma lempar-lempar sembako itu urusan majelis taklim kok, ya. Jadi ibu-ibu yang ngumpulin. Majelis taklim juga nggak ngelempar, Husnul. Nggak ngelempar, nggak maksudnya sembakonya. Sembakonya. Kalau majelis taklim insya Allah berakhlak mulia kayak gitu ya. Dalam konteks itu, masa presiden kerjanya cuma ngasih-ngasih sembako? Presiden itu yang tadi itu kebijakannya itu loh. UMKM-nya diberesin, mindset-nya juga harus diberesin, pembangunan seperti apa harus diberesin kayak gitu. Jangan cuma sekedar yes sir, IMF, World Bank dan corporate dunia kayak gitu ya, global maupun nasional. Jadi secara umum sebagai penutup saya ingin mengatakan
dengan semakin makin menjauhnya kenyataan dengan perintah konstitusi, itulah bencana politik. Betul. Semakin jauhnya antara sebetulnya itu perjanjian berbangsa dan bernegara dengan kenyataan di luar. Kan mensejahterakan mana? Tapi jangan salah loh. Nanti kita harus cari tuh. Dulu itu ternyata ada beberapa kerajaan-kerajaan itu yang ada perjanjiannya. Salah satunya adalah mensejahterakan rakyat. Makanya kemarin ketika ada satu aset yang mau diambil oleh satu institusi pemerintahan di luar negeri sana, semua orang ribut gitu. Tapi lagi-lagi Husnul, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memegang mandat untuk membangun kebijakan-kebijakan yang outputnya makin mendekati perintah konstitusi. Secara positifnya gitu. Tapi kalau dalam berarti mau output ini, outcome dan multiplier effect. Jadi kalau pendekatan multistruktur artinya outputnya itu makin kelihatan bahwa kita mendekat dengan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan sudah terbukti undang-undang omnibus bukan pro kepada ini, walaupun masih dikasih waktu 2 tahun untuk melanggar konstitusi. Itu. Iya. Nah, lalu berikutnya kita harus sampai pada satu sikap bahwa kegagalan mendekati cita-cita itu adalah bentuk kegagalan pemerintah atau kegagalan negara tuh Husnul. Ya rezim yang berkuasa, tapi biasanya itu interchangeable antara negara dan rezim yang berkuasa. Itulah buku saya, Negeri Amburadul. Negeri Amburadul. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi analisis dan gerak kita. Insya Allah mudah-mudahan dari level individu bagaimana kita memiliki kepedulian dengan sesama, tapi pada level politisi, makanya ini juga mau pemilu, sekarang juga mau rekrutmen anggota KPU juga tidak hanya cuma sekedar penyelenggara pemilu, tidak cuma sekedar ini tanyakan pada dirimu, Anda bisa jadi the guardian of democracy atau tidak, gitu ya. Kalau saya bukan lagi the guardian demokrasi, apa? The guardian of preamble. Preamble. Iya, guardian of preamble itu politisinya, kalau KPU-nya enggak lah. Enggak, kan dia bagian dari proses siklus ketatanegaraan. Ya kalau kita ngomong negara ya. Iya. Dia adalah pelaksana konstitusi. Iya. Pasal 22E ayat 5. Iya. Lupa saya. Iya, maafkan manusia tetap aja ada lupanya. Iya, makanya saya bilang dia bagian dari sebuah siklus ketatanegaraan. Betul. Dia bagian dari siklus upaya untuk terus makin memperbaiki kehidupan secara periodik. Itu. Ada lagi yang menginginkan apa? Diperpanjang. Oh iya? Nanti jadi panjang lagi. Panjang lagi. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi satu pembelajaran. Amin. Jadi mempelajari sejarah juga sebagai satu pembelajaran. Siklus yang Bang Nursi sampaikan itu kan pembelajaran. Ya kan, siklus cycle di dalam konteks itu. Dan jangan kemudian dihinakan di dalam konteks itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi ada hikmahnya. Amin. Dan menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat supaya kita menjadi bangsa yang semakin atau negara rakyat yang semakin cerdas. Amin. Menjadi pemimpin yang apa tadi punya dignity. Dignity. Anda the guardian of negara ini. Yang melahirkan dignified society, yang melahirkan masyarakat yang bermartabat. Walaupun saya seringkali kalau saya pakai statement, saya seringkali bicara tentang negara kita, kedaulatan kita ini sudah dijual, tergadaikan, sudah dijual dengan harga murah. Tanpa rasa malu. Pakai kata sifat tuh, tanpa rasa malu. Tanpa rasa malu kayak gitu, karena dilakukan dengan terbuka dan auratnya kelihatan semua, keserakahan itu kelihatan semua. Ya paling tidak contoh visual kan di dalam konteks itu. Sampai di sini ya, Bang Nursi. Insya Allah nanti mudah-mudahan pemirsa sehat-sehat semuanya, kita juga sehat, diberi umur panjang. Dan yang tadi karena tadi bicara tentang akhir dan nanti kita juga ditanya nih, apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan kita nanti semuanya juga pulang masih tetap mudah-mudahan dalam Islam, dalam membawa iman dan husnul khotimah. Dan karena itu sebelum kita tutup, kita harus bilang kalau salah kita mohon maaf. Kalau benar itu bukan karena husnul maria dan Ihsanuddin Nursi, tapi karena memang Allah mengizinkan kita untuk menyampaikan yang benar adalah benar. Allahumma arinal haqqo warzuqna tinabah wa arinal batilan warzuqna tinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi nanti. Amin. Di program berikutnya. IC.